these into wars. To die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Hai semua, jadi hari ini kita akan explore Surabaya bersama bus SSCT yang startnya ini dari alun-alun Surabaya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu bus SSCT, tonton videonya sampai akhir ya. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Nah, setelah sampai, kita bisa langsung menuju ke parkiran dan jangan lupa untuk mengambil karcis parkir. Hidupku tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin Nah, setelah parkir, kita bisa langsung naik ke atas untuk menuju ke alun-alun atau balai pemudanya. ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Nah, setelah sampai, kita cari tempat untuk check-in tiketnya. Sebelumnya, kita bisa registrasi dulu secara online melalui tiketwisata.surabaya.go.id. Setelah masuk webnya, kita bisa langsung memilih destinasi wisata yang akan kita kunjungi. Nah, di sini kita memilih bus SSCT. Kemudian kita pilih hari dan jam berapa kita akan melakukan kunjungan wisata. Nah, setelah itu kita akan masuk ke web pemesanan tiket bus SSCT. Di sini tertera deskripsi dan rutenya. Kemudian ada juga total dan sisa kuota pada kunjungan di hari dan jam yang kita pilih. Selanjutnya, kita akan mengisi form pemesanan tiket wisatanya. Sebelum itu, kita memilih kewarganegaraannya, yaitu WNI. Kemudian, kita mengisikan nama lengkap, kemudian mengisikan nomor HP, dan jumlah orang dalam satu rombongan itu. Kemudian, kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita mengisikan email yang kita gunakan. Kemudian ada syarat dan ketentuan yang harus kita taati. Kemudian kita centang untuk menyetujui syarat dan ketentuannya. Lalu kita bisa cek simulasi harga tiket untuk melihat total harga yang akan kita bayar nantinya. Kemudian kita bisa memesan tiket dengan pembayaran tunai ketika check-in ataupun kris yang dapat dibayar langsung. Selanjutnya akan ditampilkan hasil tiket yang telah kita pesan untuk check-in saat registrasi. Setelah ketemu tempat untuk registrasi bus SSCT, kita bisa langsung masuk untuk konfirmasi pemesanan tiket yang telah kita pesan. Nah, nantinya kita akan dimintai data sesuai apa yang kita isi pada form pemesanan tiket. Nah, setelah itu kita akan diberi kartu visitor yang akan kita gunakan nanti saat kunjungan berlangsung. Sembari menunggu jam dan busnya sudah siap, kita bisa jalan-jalan dulu di alun-alun Surabaya. Wow!
Kali ini kita akan dipandu Cak Kevin dan Cak Albion sebagai tour guide selama kunjungan berlangsung. Nah, di sini kita di briefing dulu nih tentang bus SSCT itu sendiri, kemudian mekanisme selama perjalanan, dan pastinya tujuan wisata kita kemana aja. Kita akan ke museum Surabaya yang di Solo. Nanti kalau di stadion, ya selanjutnya setelah kita doa kita lanjutkan fotografi atau biar kita udah ke museum kematian. Ya, padahal masih lebih ke prosesnya, kayak gimana atau Setelah mendengarkan briefing tadi, kita langsung mulai pada tujuan pertama kita, yaitu alun-alun Surabaya dan Balai Pemuda. Dan ada di Balai Pemuda, jadi memang Balai Pemuda saat ini biasanya digunakan untuk banyak event-event ya, kadang ada konser, lalu juga pameran lukisan di bawah, lalu juga biasanya terdapat tenan-tenan F&B ya, seperti di belakang situ. Nah jadi pada zaman dahulu sebelum Balai Pemuda bisa dimasuki seperti saat ini, dimasuki oleh berbagai kalangan ya, dulunya Balai Pemuda ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang Belanda saja. Nah, jadi memang dulu sebelum menjadi Balai Pemuda, tempat ini dinamakan sebagai Simpangsi Society. Ya, jadi itu semacam tempat hiburan ya, one stop entertainment. Jadi di kompleks Balai Pemuda sini, kompleks Simpangsi Society ini, teman-teman bisa ada resto, lalu juga ada tempat dan kembangkan aja. Yang di sini itu mirip mahkota. Jadi mahkotanya itu seperti mahkota dari Ratu Belanda. Dan dulu di depan itu juga, di depan situ, ya itu bisa dulunya ada patung anjing dengan tulisannya bahasa Belanda yang boleh masuk pribumi jangan masuk sama seperti anjing. Nah, itu kucing ya. Nah terus di sini namanya Gedung Merah Putih. Kalau di sebelah sana Gedung Bagian Barat namanya. Biasanya dipakai buat pertemuan dan dulunya tanpa pakai sound system sudah menggema karena tahun 2015-16an sempat kebakaran. Jadi bangunan belakang itu sudah tidak seperti sedia kala. Jadi direkonstruksi lagi dan sebagainya, akhirnya menyerupai tapi dia bangunan asli hanya di depan aja, belakangnya sudah beda. Ada juga masjid, ada gedung DPRD Kota Surabaya. Di sini, tour guide akan menjelaskan sejarah dan juga bangunan-bangunan yang ada di sini. Menambahkan yaitu nih Confident for Inland, pribumi dalam masuk. Jadi itu ada patung anjing. Kalau senior melihatnya kan pernah ada kalau ada patung anjing itu nggak tahu. Pieces of the moment holding tight through the dark. There's always light. Loneliness isn't a fate we bear. It's what we choose when. Di sini kita akan berkeliling Balai Pemuda sembari tour guide akan menjelaskan sejarah dan juga bangunan-bangunan apa saja yang ada di sini. Ada ini, kita bersih juga zaman navigasi. They change the world when they decide. Setelah selesai, kita akan masuk ke bus SSCT. Nah, di sini ada dua bus, yaitu bus merah dan bus kuning. Dan kali ini kita akan naik di bus kuning selama perjalanan kunjungan. Who we love and who stays aligned. The road's not easy, but there's a way. One step closer with each passing day. Every moment's a choice we take. Selama perjalanan, kita akan dijelaskan sejarah tempat-tempat yang kita lewati ketika menuju destinasi kunjungan selanjutnya. See what tomorrow holds. Pieces of the moment holding tight through the dark. There's always light. Even when the bubble bursts, we Ini ada di find kota. Di it's sebelah kanan in the ada broken sama-sama strength sama-sama online. di The road's not easy, but there's a way. One step closer with each passing day. Every moment's a choice we take. Every step of future we make. Past is gone, the next Nah, kita udah sampai nih di Gedung Siola atau Mall Pelayanan Publik. pieces of Atau yang terakhir dulu zaman Bukisma sudah
konservasi banyak. Nah, ini ada juga model agama yang belajar berkaitan pada pertahanan, keamanan. Ada juga buat zona anak-anak. Jadi kalau di sini. Nah, di sini ada model Yusuf, DPLKPP, ada DLA juga. Berarti kita semua warga Surabaya menghadiri di sini. Ini semuanya sudah digunakan untuk turti dan sini kita juga bisa melihat dan juga. Sekarang Gedung Siola ini nggak hanya menjadi pusat pelayanan publik, tetapi juga destinasi wisata edukatif yang menampilkan berbagai koleksi sejarah kota Surabaya, seperti foto-foto tokoh terkenal, perabotan kuno, dan diorama yang menggambarkan kehidupan masa lampau. Yang pertama ini kita mengunjungi lini masa moda transportasi umum. Ini udah berkembang sejak zaman kuno loh. Kemudian di sini juga ada pertempuran Surabaya melawan Mataram dan sejarah yang lainnya juga. Oh iya, nanti bakal ada tour guide-nya langsung dari Museum Surabayanya loh. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal kebingungan nanti dengan sejarah-sejarah yang ada di Surabaya ini. Di daerahnya, di kawasan itu mendapatkan bencana sehingga akhirnya menyebabkan mereka semua untuk mengungsi. Alhasil, para kerajaan macam tadi yang di lokasi di Jawa Tengah, mereka mengungsi ke arah timur dan mereka mulai mendirikan kerajaan di daerah timur yang terkata di Jawa Timur. Nah, berdirinya kerajaannya kita pasti tahu ya, kalau banyak yang mengatakan Surabaya itu asal katanya dari kata-kata sura dan baya, atau cerita tentang pertempuran antara ikan hiu melawan buaya. Pasti kita tahu seperti itu. Tapi kota Surabaya itu asal katanya itu dari kata-kata cura bahaya dulu. Cura bahaya yang memiliki arti berani melawan bahaya. Gitu. Kenapa kok bisa dikatakan berani melawan bahaya? Ceritanya bagaimana? Jadi ceritanya kita flashback dulu, itu ada sebuah kerajaan besar yaitu kerajaan Singosari dengan rajanya Raja Kampanegara. Di saat dia memimpin di negara lain juga ada. Wah, ini ada tulang kambing dan juga rusa yang terakhir yang nomor 3 ini kerbau dan juga sapi. Termasuk yang ada di kaca yang di sebelah itu. Every moment's a choice we take. Every step of future we make. The past is gone, the next day. Nah, kalian tahu nggak pertempuran Surabaya melawan Mataram II ini terjadi pada tahun 1625 ketika Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung berusaha menaklukkan Surabaya, salah satu kota pelabuhan penting di Jawa. Surabaya yang saat itu merupakan pusat kekuatan dan perdagangan yang mandiri, memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan Mataram. Namun, setelah pengepungan panjang dan blokade yang melemahkan kekuatan Surabaya, kota ini akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Kemenangan ini pun memperluas pengaruh Mataram di Jawa Timur dan memperkuat posisi Sultan Agung sebagai salah satu penguasa terkuat di bumi. Oh iya, kalian tahu gak sih siapa wali kota wanita pertama di Surabaya? Ya, beliau adalah Tri Risma Harini. Beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya dari tahun 2010 sampai 2020. Beliau ini juga dikenal sebagai pemimpin yang visioner, tegas, dan memiliki dedikasi tinggi dalam membangun kota. Keren banget ya! Nah, setelah kita berkeliling di Museum Surabaya tadi, selanjutnya kita akan menuju ke Surabaya Kriya Gallery. Jadi, tempat ini adalah pusat kerajinan di Surabaya yang memamerkan karya lokal seperti batik, ukiran, anyaman, bahkan ada kerajinan berbahan daur ulang. Tempat ini untuk mendukung pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi kreatif di kota Surabaya. Kemudian kita naik bis lagi nih untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Nah, seperti yang tadi, tour guide-nya akan menjelaskan sejarah tempat-tempat yang kita lewati. Lumayan banget nih buat nambah pengetahuan.
Nah, kita udah sampai nih di kampus B UNER. Kemudian kita melewati gedung pasca sarjana nih. Buat kalian yang mau lanjutin S2, boleh banget ya di sini. Nah, ini kita sedang jalan menuju ke Museum Etnografi Kematian yang ada di FISIP UNER. Ini di Indonesia juga. Jadi UNER ini didirikan kurang lebih 70 tahun lalu, teman-teman. Diresmikannya. Nah, tapi sebelum itu, UNER ini sebetulnya sudah memiliki beberapa fakultas, teman-teman ya, yang menjadi cikal bakalnya FK dan FKG saat ini ya. Itu dulunya adalah FK atau FKG-nya. Nah, kalau kita sekarang ini sedang ada di gedungnya FISIP. Dulu ini merupakan gedung pertama FISIP, gedung perkuliahannya. Dulu sebelum teman-teman berkuliah di belakang sini, dulu teman-teman mahasiswa berkuliahnya di gedung sini. Nah, Ini kita masuk langsung disuguhi dengan rangka kubur manusia nih, yang semuanya nanti bakal dijelasin sama Kak Rizal. Ini yang kedua ada semua batas untuk kematian yang kurang baik atau kurang normal itu biasanya hanya diletakkan saja dan sedikit jauh dari pohon tatuannya seperti itu. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu semua muda, itu khusus untuk anak-anak yang di bawah umur dan belum tanggal baginya, belum tanggal bagi susu, mereka akan diletakkan di dalam tas anyaman. Setelah itu digantung di atas pohon sabut dan juga ranting-rantingan yang mereka sudah susun seperti pintu seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya si bayi itu tetap tumbuh, hidup, dan juga terus berkembang bersama si pohon. Karena si pohon juga mengeluarkan getah putih yang dilambangkan sebagai air susu ibu seperti itu. Nah, Oke, ini kita lanjut ke kuburan Lemo Toraja dan ritual Mak Nene. Berikutnya adalah replika mayatnya nih. kalau yang ternyata tadi kan tulang asli ya, kalau yang ini replika. Tapi kita waktu membuat ini diambilkan yang asli, jadi kurang lebih teksturnya mirip. Nah, replika ini melambangkan Mak Nenek sebagai lanjutan tradisi pemakaman tebing. Nah, pemakaman tebing ini ada 3 tempat, yaitu di Lemo, Ketekesu, dan juga Londan. Nah, yang Lemo ini unik. Nah, kalian tahu nggak ada 2 macam kematian yang dikenal publik loh. Yang pertama itu ada kematian wajar. Kematian wajar itu adalah kematian yang terjadi karena proses alamiah dalam kehidupan, misalnya karena tua. Jenis kematian ini umumnya tidak memerlukan tindak lanjut berupa pemeriksaan. Kemudian yang satunya adalah kematian yang tidak wajar, contohnya kayak pembunuhan, keracunan, dan bencana alam. Kematian ini tuh perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Nanti sedang main HP kan begini kan kebanyakan HP apa selinginya di bawah. Nah kadang tuh ketika kita meninggal itu bisa diidentifikasi. Kadang kan kayak ada lengkuk gini, nah itu menandakan dia sedang main HP gitu. Atau mungkin dia perokok, itu nanti di bagian rusuknya ini kayak ada flek-flek hitam gitu. Dari penjelasan kakaknya tadi itu adalah proses menentukan identitas seorang yang telah meninggal menggunakan metode forensik. Ini tuh melibatkan analisis sidik jari, DNA, catatan gigi, dan tanda fisik unik seperti bekas luka. Perkenalkan teman-teman, aku Abigail. Selaku tour guide dari Museum Pusat Kajian Kematian dan Etnografi. Hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari bagaimana museum ini bisa berdiri. Nah, museum ini sendiri sebenarnya itu dibangun pada tahun 2005 dan dikembangkan kembali itu sekitar tahun 2015 sampai sekarang. Nah, kebetulan museum ini itu di bawah dari program studi antropologi dengan peminatan Ragawi. Kalau mungkin teman-teman bingung Ragawi itu apa, Ragawi itu berkaitan dengan fisik, dengan kesehatan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ilmu biologi. Lalu untuk koleksi-koleksi dari museum ini, kita sumbernya itu dari Inavis, dari kepolisian, dari rumah sakit, dan dari sumber-sumber fisik yang terlihat itu dari korban-korban serangan jantung atau bencana dan lain-lain. Jadi satu Karena udah selesai, kita langsung OTW balik ke balai kota sambil melewati kapal selam. Buat kalian tertarik, kalian bisa banget menjelajahi interior kapal selam ini
Karena tempat ini juga menjadi destinasi wisata populer di Surabaya loh. Irian Barat, pembebasan Irian Barat, Pasopati 410 ini juga yang pendidikan. Dan setelah itu Nah, karena udah selesai, jangan lupa untuk kembalikan kartu visitornya ya. Karena kita lapar, akhirnya kita mampir di bazar yang ada di alun-alun Surabaya. Setelah kita makan dan istirahat tadi, kita langsung lanjut menuju ke pameran yang ada di Balai Pemuda. Sebelum itu, kita mengisi data pengunjungnya dulu ya. Kalau udah, kita langsung masuk ke ruang pamerannya. Tapi sebelum itu, bakal jelasin dulu nih sama yang namanya Kak Dela. Oke, di sini aku Dela akan sedikit menjelaskan tentang pameran yang diadakan di Gedung Merah Putih Balai Pemuda Kota Surabaya. Jadi pameran ini yang bersamakan dua pilar perjuangan. Ini merupakan pameran keliling yang diadakan oleh UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya. Yang dimana pameran ini berisi tentang kisah historisnya Dr. Sutomo dan Bung Tomo. Yang dimana beliau adalah dua pilar perjuangan. Namanya sama Bung Tomo dan Dr. Sutomo gitu ya, tapi memiliki kisah perjuangan yang berbeda. Kayak ada tas kerja Dr. Sutomo, dan juga ada kateter logam, yaitu alat medis yang digunakan untuk membantu mengalirkan urin dari tubuh. Oke, lanjut, kita langsung turun ke basement alun-alun Surabaya, karena di bawah itu ada pameran juga loh, tapi ini pameran lukisan. Nah, kita udah sampai nih di pameran lukisan yang ada di Balai Kota Surabaya. Jadi, tempat ini tuh adalah acara seni yang menampilkan karya seniman lokal dan nasional. Pameran ini biasanya mengangkat tema budaya, sejarah, atau keindahan Surabaya, sekaligus menjadi ajang apresiasi seni. Acara ini terbuka untuk umum dan bertujuan mendukung perkembangan seni serta memperkenalkan budaya kota kepada masyarakat. Oh iya, selain menampilkan karya seni, pameran lukisan di Balai Kota ini sering kali diiringi dengan workshop, diskusi seni, atau penampilan budaya untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Acara ini juga menjadi wadah kolaborasi antara seniman dan komunitas seni, sekaligus mendukung promosi pariwisata Surabaya sebagai kota budaya. Nah, lanjut lagi, sekarang kita udah sampai di perpustakaan Balai Kota. Nah, sebelum masuk perpustakaannya, kita harus registrasi dulu ya secara online dengan cara kita scan kode QR yang udah disediain. Nah, setelah scan, tampilannya akan seperti ini. Jadi yang pertama kalian akan mengisi nomor induk, nama anggota, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Dan lanjut ke bawah, kalian akan disuruh mengisi alamat tinggal sesuai identitas dan alamat domisili. Kemudian lanjut ke pekerjaan, nomor HP, dan seperti itu. Kemudian upload foto dan upload KTP. Kemudian kalau sudah,
tampilannya akan seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk menitipkan barang di tempat kakak yang bertugas ya. Nah, kalau udah tadi lanjut kita konfirmasi registrasi tadi di sini. Oke, lanjut. Kita kalau udah langsung login kartu anggota perpustakaannya. Jadi perpustakaan ini tuh cocok banget nih buat kalian yang pengen nugas terus butuh suasana yang tenang dan fokus, atau bisa juga yang ingin baca-baca buku buat nambah wawasan. Karena di sini menyediakan berbagai fasilitas seperti ruang baca yang luas dan ber-AC tentunya, dan ada banyak stop kontak nih, jadi nggak perlu khawatir baterai kalian akan habis. Terus juga ada sofa yang nyaman dan tentunya wifi gratis nih untuk mendukung aktivitas kalian. Di sini kita juga bisa menikmati sudut baca yang nyaman dan ruang multimedia yang canggih. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa kalian ambil barang-barang yang tadi dititipin ya. Halo, jadi setelah seharian kemarin kita eksplor Surabaya naik bus SSCT, sama kita ke alun-alun juga, kita eksplor alun-alun, kita eksplor Balai Pemuda. Gimana tanggapan kalian? Boleh kesan-pesan kalian? Boleh dari Selin? Oke, kalau menurutku kalau misal kita liburan atau mau eksplor Surabaya pakai bus SCT itu sangat bagus ya, karena kita juga diajak untuk eksplor ke museum, terus habis itu kita juga ke UNER. Jadi untuk anak-anak atau mungkin wisatawan yang mau berkunjung ke Surabaya itu sangat disaranin sih untuk naik ke bus SSCT itu tadi. Iya, apalagi dengan budget cuma 10.000 kan itu udah bisa keliling Surabaya dan mengunjungi tempat-tempat yang sangat bermanfaat juga, dan yang jelas itu nggak membuang waktu sama sekali ya, dan ada manfaatnya. Apalagi di sana kan kita juga udah dapat tour guide yang benar-benar pengalaman, jadi kita dikasih tahu kita tuh di mana aja, terus ini sejarahnya apa aja gitu. Terus buat kalian yang bosan di Surabaya tuh tuh aja itu boleh coba bus SSCT gitu. Bye.